Pernah kepikiran gak sih apa itu cerdas? Maksudnya apa sih sebenarnya kecerdasan itu? Nah, di buku kerennya yang judulnya A Thousand Brains, Jeff Hawkins mencoba menjawab salah satu misteri terbesar di dunia sains. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kebanyakan dari kita mungkin mikirnya gitu ya. Anggap aja otak kita itu kayak prosesor super canggih di kepala kita. Tapi, gimana kalau ternyata asumsi paling dasar ini tentang cara kerja pikiran kita sendiri justru salah total? Coba deh bayangin, otak kita itu kan sebenarnya nggak pernah lihat cahaya atau dengar suara secara langsung. Yang masuk ke otak itu cuma sinyal-sinyal listrik yang gitu-gitu aja, seragam semua. Tapi anehnya, dari sinyal yang sama semua itu, otak kita bisa menciptakan seluruh realitas kita. Warna, suara, emosi. Nah, inilah teka-teki raksasa yang coba dipecahkan oleh Hawkins. Nah, untuk mecahin teka-teki ini, Hawkins datang dengan sebuah ide yang benar-benar radikal. Namanya teori 1.000 otak. Jadi gini, buang jauh-jauh deh pikiran soal satu CPU raksasa di kepala kita. Kata Hawkins, otak itu bukan kayak diktator tunggal, tapi lebih mirip sebuah parlemen. Bayangin, ada ribuan model kecil di kepala kita. Masing-masing punya pemahaman sendiri soal dunia. Nah, mereka ini berdebat dan voting untuk akhirnya mencapai satu kesimpulan bareng. Kesimpulan itulah yang jadi persepsi kita. Dan jumlah parlemen ini gila banget. Ada sekitar 150.000. Itu jumlah otak kecil atau kolom kortikal yang ada di otak kita. Masing-masing dari mereka itu belajar modelnya sendiri, semi-independen gitu. Mulai dari hal sepele kayak ngenalin cangkir kopi, sampai konsep rumit kayak demokrasi. Jadi, ini bukan satu otak, tapi ribuan otak yang kerja bareng. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya 150.000 model ini bisa kompak dan gak berantem satu sama lain? Jawabannya ada di konsep yang namanya kerangka acuan. Gampangnya, bayangin aja ini kayak garis lintang dan bujur di peta. Jadi, tiap otak kecil itu nggak cuma belajar apa yang dia lihat, tapi juga di mana posisi benda itu dalam sebuah kerangka. Nah, inilah yang bikin kita bisa ngerti dunia secara terstruktur. Nah, yang menarik, teori ini bukan cuma soal otak kita aja. Implikasinya gede banget ke dunia kecerdasan buatan atau AI. Yuk kita lihat. Nah, ini dia beda utamanya. AI zaman sekarang itu kan jago banget, tapi cuma buat satu hal. Sangat terspesialisasi. Beda sama kecerdasan kita yang sifatnya umum. Otak kita bisa belajar apa aja kan? AI yang jago main Go, ya dia nggak bisa tiba-tiba disuruh ganti ban mobil. Fleksibilitas inilah yang jadi pembeda utamanya. Menurut Hawkins, ada 4 resep utama kecerdasan sejati yang nggak dimiliki AI sekarang. Pertama, AI itu nggak belajar terus-menerus. Sekali dilatih, ya udah stop. Kedua, AI nggak belajar sambil bergerak dan berinteraksi sama dunia fisik. Ketiga, dia nggak punya ribuan model yang voting kayak otak kita. Dan yang paling penting, AI nggak pakai kerangka acuan mirip peta buat menyusun pengetahuannya. Jadi, apa artinya ini semua? Artinya, ketakutan kita soal AI super cerdas yang bakal menguasai dunia itu mungkin agak salah alamat. Bukan karena AI itu nggak kuat loh ya, tapi karena arsitektur dasarnya beda banget sama kecerdasan sejati. AI itu bukan bayi dari otak kita, tapi sesuatu yang sangat berbeda jenisnya. Dan disinilah argumen Hawkins jadi benar-benar mengejutkan. Kalau ternyata bukan AI ancaman terbesarnya, lalu apa dong? Siap-siap ya, karena jawabannya itu jauh lebih dekat dari yang kita kira. Bukan datang dari mesin atau laboratorium canggih, tapi dari pertempuran kuno yang terus berkecamuk di dalam kepala kita sendiri. Yup, ancaman sebenarnya ada di dalam diri kita. Sebuah konflik internal yang usianya udah jutaan tahun. Jadi, perang ini terjadi antara dua bagian otak kita. Ada otak lama, ini warisan dari zaman reptil. Dia cuma peduli soal bertahan hidup, insting, dan urusan jangka pendek. Di sisi lain, ada otak baru kita, si neokorteks. Nah, inilah bagian yang cerdas, yang mikirin masa depan dan akibat dari perbuatan kita. Ini pertarungan abadi antara impuls lawan akal sehat. Dan kutipan dari Hawkins ini, wah, ngena banget. Dia bilang, perilaku manusia yang ngendaliin semua teknologi canggih itu sering banget didominasi sama si otak lama yang egois dan berpikiran pendek. Nah, inilah inti masalahnya. Otak baru kita yang jenius itu bisa menciptakan teknologi yang bisa mengubah planet. Tapi, yang sering megang setir justru otak lama kita yang primitif itu, yang maunya cuma kekuasaan dan keuntungan sesaat. Kombinasi ini bahaya banget.
Maka dari itu, teori Hawkins ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah persimpangan yang krusial banget buat seluruh umat manusia. Hawkins menghadapkan kita pada sebuah pilihan besar. Apakah kita mau masa depan kita terus dikendalikan oleh proses yang membawa kita sampai sini, yaitu seleksi alam, persaingan, dan dorongan gen yang egois? Atau kita mau masa depan kita dipandu oleh kecerdasan dan keinginannya untuk memahami dunia? Jadi pada akhirnya, inilah pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan. Apa sih yang akan menentukan masa depan umat manusia? Program kuno di dalam gen kita? Atau pengetahuan baru yang ada di pikiran kita? Pertarungan terbesar ternyata bukan antara manusia lawan mesin, tapi antara masa lalu kita dan potensi masa depan kita. Sebuah pertarungan yang terjadi di dalam kepala kita masing-masing.